Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mengupas materi ini malam yang berbahagia, maka pentingnya tadi infak, Bu ya. Oh, saya nggak bisa lama-lama nih Bu ya Pak, karena udah dihabiskan ketua masjid tadi waktunya. Kemudian kepala desa kita. Untuk apa? Berimpak, impakkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah, itulah akan menolong kita nanti di akhir hayat kita. Itu yang membantu kita nanti. Pahala-pahala kita itu yang membantu. Yang lain amalan terputus pahala sholat, pahala ibadah yang lainnya. Maka pahala infak kita yang membantu kita nanti. Sedekah zariyah kita mengalir terus pahalanya untuk pembangunan masjid kita ini, ya, pembangunan tempat ibadah kita ini akan membantu kita di akhir hayat kita nanti sebagai pembantu amal ibadah kita. Makanya kita jangan pelit-pelit Bu, Pak. Harta itu semua tinggal, hanya titipan semua.
Jangan kita angkuh, sombong, bermegah-megah. Semua itu adalah titipan, akan tinggal. Lebih baik kita infakkan, wakafkan ke jalan Allah untuk membantu amal ibadah kita nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia, santapan rohani Ramadan yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu adalah iktikaf. Ya udah adik-adik, iktikaf, jangan salah-salah. Ini ada berapa masjid saya ngisi, penulisan iktikaf ini masih salah Pak Bu. Iktikop, apa pula ada huruf kop di situ, kap. Nah, di tempat mudah-mudahan di sini yang tak ada, ya. Iktikaf bukan kop ya. Apa itu iktikaf? Itu adalah kita berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah. Itulah iktikaf, makna iktikaf itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka iktikaf ini pada hari ke-10 yang terakhir inilah kita beribadah kepada Allah di masjid. Boleh di masjid, boleh di musola, kita melaksanakan ibadah iktikaf kepada Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yang mana firman-Nya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Artinya, dan janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di masjid, itulah tuntunan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Supaya apa kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itulah kita beriktikaf kepada Allah, berdiam diri. Maka disitulah kita fokuskan beribadah kepada Allah, bermuhasabah, menembus diri. Berapa dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, kita meminta ampun kepada Allah. Dan khusus di hari yang terakhir 10 hari beribadah kepada Allah. Kita tinggal di masjid, melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, tadarus Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Khusus kita adalah mempuasakan diri kita dari lapar dan haus. Kita puasakan diri kita, kita puasakan hati kita, panca indera kita, pandangan kita, semua kita puasakan di iktikaf ini. Maka kita terjaga, bermuhasabah, meminta ampun kepada Allah pada hari yang terakhir. Maka hukumnya adalah sunnah. Boleh kaum ibu juga dan kaum bapak pada di hari yang terakhir. Maka kalau ada waktu luang, maka marilah kita luangkan, yaitu iktikaf untuk berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka khusus di hari 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan dan disunnahkan. Sekarang kita sudah melaksanakan puasa, sholat. Apakah yakin puasa kita ini sempurna? Kalau yakin, alhamdulillah. Sholat kita, alhamdulillah. Kalau yakin. Kalau kita mengandalkan dari sholat kita pribadi, Bu, tidak cukup.
Tidak cukup. Maka dibantulah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah ritual sudah kita jalani. Hablum minallah kita sudah jalani. Sekarang hablum minan nas kita, yaitu ibadah sosial kita. Apa itu? Masuk ke infak, zakat, sedekah. Di itikaf itulah kita laksanakan ibadah ini. Gak cukup kita hanya mengandalkan sholat. Karena sholat kita ini dikhususkan paling banyak. Tah diterima, tah hendak, tah wuduk kita sempurna atau tidak, dan toharoh kita beres atau tidak, bersuci kita betul atau tidak. Namun kita sepele pada hari ini, banyak toharoh kita tidak beres, bersuci kita tidak beres. Maka sebagai penutup dengan ibadah-ibadah yang lainnya adalah ibadah-ibadah infak, sedekah, dan di waktu itikaflah kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa pada hari ini hanya menahan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan pahala. Maka dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad, kam min qaimin laysa lahu min qiyami ilal ju'i wal atasi. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi hanya menahan dan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala, sungguh sia-sia. Jatuhlah menjadi puasanya ini adalah puasa awam. Gara-gara apa? Mungkin dia tidak beribadah kepada Allah. Salat dia lakukan belum sempurna, atau puasa dia lakukan, dia tidak sholat. Puasa dia kerjakan, judi online jalan terus. Puasa dia lakukan, togel jalan terus. Puasa dia laksanakan, ngumpat jalan terus, ghibah jalan terus. Maka Bu, hati-hati lisan Bu ya Bu. Ibu. Lisan ini ya, hati-hati kita bisa gugur pahala ibadah kita gara-gara lisan. Maka di itikaf inilah kita bermuhasabah kepada Allah, minta ampun. Maka kita luangkan untuk itikaf kepada Allah, berkhalwat. Gara-gara lisan kita gugur pahala ibadah kita, gara-gara muncung kita. Pahala ini menumpuk, pahala sholat kita, pahala baca Al-Quran kita, gara-gara kita ngumpat, kumpul kaum ibu 1, 2, 3. Kalau di sini mudah-mudahan tak ada Bu ya. Kalau di tempat saya nih biasa ini, mula-mulanya cerita BBM naik dulu, kebutuhan lebaran, nanti tak kemana-mana ngawur ceritanya nanti. Gugur pahala ibadah kita gara-gara lisan kita. Lisan bentuknya kecil yang tidak bertulang dan bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Itulah bahayanya lisan. Akhirnya gugur pahala ibadah kita, gugur pahala puasa kita. Jatuhlah menjadi puasa kita puasa awam. Tidak masuk level puasa khawas. Maka kesempatanlah kita di i'tikaf, yaitu melaksanakan level puasa kita tingkatkan. Mau puasa khawaskah, kita puasakan diri kita dari lapar dan haus, panca indera kita, hati kita, lisan kita. Maka inilah puasa-puasa para dahulu, para tabi'in, para sahabat Nabi, para Rasulullah. Dia melaksanakan i'tikaf. Atau orang-orang pada saat sekarang ini, ulama-ulama pada saat sekarang ini, kaum tua pada saat sekarang ini, yaitu melaksanakan suluk kholwat di pondok-pondok pesantren. Untuk apa tujuannya? Beribadah kepada Allah dan bermuhasabah dirinya kepada Allah. Dia puasakan dirinya, panca inderanya, hatinya. Dia puasakan dari lapar dan haus, pandangannya semua dia puasakan. Maka diiktikaflah kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah ini adalah untuk menaikkan level puasa kita. Sholat tahajud, baca Al-Quran, sholat sunnah, sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya.
khusus kholwat, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, berapa banyak dosa pada tahun ini dan tahun ini yang aku lakukan, yang kerjakan, ampuni ya Allah. Maka itu kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah, bermuhasabah. Dan waktu yang kita gunakan pada hari ini, kemana kita gunakan, kemana kita manfaatkan. Dan waktu yang lalu tidak dapat diulangi kembali, dan waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu sekaranglah kita evaluasi pada diri kita, bermuhasabah nanti di waktu iktikaf. Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, marilah kita luangkan untuk diri kita beriktikaf, yaitu beribadah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya sebagai menutupi yang kurang-kurang, yang tidak sempurna. Inilah akan menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.